Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh barokah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dengan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan waktu yang luang, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih dapat menjalankan ibadah sholat subuh dilanjut dengan kajian. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini insya Allah beliau nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, salat subuh dan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Ahad kedua di bulan Oktober, kajian subuh sebenarnya jawabannya adalah Ustaz Syatno. Beliau mohon izin untuk tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau segala aktivitas dan apa yang dilakukan mendapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, terkabul apa yang menjadi harapan di setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami sudah koordinasi dengan Ustaz Ali Sadi, mendadak pula Pak Ustaz untuk menggantikan kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Untuk itu kita mari sama-sama dengarkan, kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Sadi sampai waktu sholat subuh. Mungkin para jamaah nanti yang akan bertanya di akhir kajian kami persilakan. Untuk mulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada selanjutnya kepada Ustaz Ali Sadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala 'aidan yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa
Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sebagian miliaran manusia kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk menikmati lezatnya melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga lezatnya duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan insyaallah menjadi syahadah, menjadi saksi depan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal khair yang menolong kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sunnah-sunnahnya yang pada akhirnya kelak semoga kita masuk orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jadi pagi hari ini sebagai disampaikan oleh pembawa acara sejatinya yang mengisi Ustaz Riyad ala kulli hal ya qadarullah beliau tidak bisa hadir sehingga pagi ini saya menggantikan materi yang mestinya diberikan oleh beliau. Jemaah sekalian, jadi hari ini masih seputar bulan Rabiul Awal, syahrul Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita semua bergembira, bersemangat memasuki bulan Rabiul Awal di hari yang ke-22 ya ke-23, sehingga bentuk semangat kita menyambut Maulid Nabi dengan meneladani beliau, karena bukan sekedar hanya senang-senang belaka, tapi untuk kecintaan kita salah satu adalah dengan meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan, termasuk ya yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan beliau itu adalah orang yang sangat menjaga lisannya, sangat memperhatikan kata-katanya. Jangan sampai apa yang kita keluarkan, ucapkan itu menimbulkan mudarat atau bahaya bahkan bencana buat dirinya dan juga buat orang lain. Inilah yang seputar materi yang pernah disampaikan, cuman belum selesai waktu itu, terkait dengan afatul lisan, yaitu bahayanya lisan atau lidah. Ini jemaah sekalian, karena sekali lagi dalam mukadimah tadi juga Allah menyampaikan mengingat kepada kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Surat An-Nur. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita semua, yauma tasyhadu alaihim, pada hari ya ketika kata Allah kepadanya alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika tidak ya, pada hari ketika lidah, alsinah ya, lidah mereka, tangan mereka, dengan kaki mereka, bima kanu ya'malun, akan menjadi saksi ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sama sekalian, pada hari kiamat nanti ya, nanti tangan kita ya, kaki kita, lidah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban depan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan tadi ya, asyhadu. Ini yang harus kita perhatikan, sehingga kita semua berusaha ya jemaah sekalian, kita mengamanahkan, menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi termasuk lidah kita, tangan kita, dan kaki kita agar selamat. Apa diantaranya? Kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita imani. Ya, jadi nanti pada hari kiamat tadi ya, alsinah kita ya, lidah kita, tangan kita, dan kaki kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selamat adalah ketika dia di mahkamah Allah,
lidahnya bersaksi dengan perkataan yang baik-baik. Dia tangannya juga digunakan untuk hal-hal yang baik, termasuk kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita introspeksi muhasabah. Nah, terkait dengan alsinatuhum ini jemaah sekalian, untuk menjaga lidah ini Nabi juga mengingatkan, sering kita mendengar ya sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada hambanya, kepada umatnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini sebuah pedoman buat kita. Kalau kita cinta kepada Nabi, yuk kita jadikan ya hadis Nabi sebagai pedoman buat kita. Kalau misalnya kita menjaga lisan ini, insya Allah akan selamat pasti itu. Karena dalam riwayat banyak orang itu masuk neraka gara-gara apa? Dua hal. Dia adalah karena lidahnya dan karena satu jengkal dari usar ya, kemaluan. Jadi yang menjadi banyak penyebab masuk neraka. Maka kalau orang menjaga di antara lisan dan satu jengkal dari pusatnya, insya Allah akan selamat dari siksa neraka. Nah, jemaah sekalian, ini terkait dengan menjaga lisan. Ya. Nah, kemarin sudah dibahas tentang hal-hal yang dikategorikan atau fenomena bahaya lisan yang harus kita ketahui dan kita amalkan adalah kemarin terkait dengan al-kalamu fima la ya'nihi. Jadi fenomena orang yang tidak menjaga lisan adalah dia orang yang banyak bicara ya, yang tidak bermanfaat. Maka orang yang mampu jaga lisan, dia mampu mengendalikan lisan, jangan banyak bicara ya. Kalau memang tidak bermanfaat, mendingan diam, kata Rasulullah seperti itu. Jadi al-kalamu ya fima la ya'ni. Kemudian kemarin yang kedua ya, yaitu fudulul kalam, yaitu fenomena adalah berbicara yang berlebihan. Jadi kita dalam berbicara secukupnya saja. Kalau memang tidak bermanfaat sudah tidak usah. Kemarin yang ketiga tentang al-khawd fil batil, yaitu ungkapan yang mendekati kebatilan ya. Artinya perkataan yang batal yang membuat dosa ya untuk yang mengucapkannya. Nah, kemudian kemarin yang keempat adalah al-mir'a wal jidal. Jadi ini yang sering terjadi, yaitu berdebat ya. Itu termasuk diantaranya. Nah, jemaah sekalian, terkait dengan jidal ini kita mungkin sering di tengah masyarakat, bahkan di televisi ya, sering acara-acara yang debat-debat itu. Ini Islam memberikan arahan bagaimana cara jidal atau berdebat yang baik. Ini jidal adalah menentang ucapan yang orang lain yang guna menyalahkan secara lafaz dan makna. Jadi jidal ini tadi secara istilah adalah orang yang menentang ucapan orang lain guna menyalahkan secara lafaz dan makna. Nah, perdebatan dalam isu-isu agama ya, dan ibadah tidak banyak faedah yang didapat kecuali jika dilangsungkan dengan cara etika atau akhlak yang baik, yang benar. Saling menghormati antar peserta dan dengan kekuatan ilmiah yang meyakinkan. Biasanya debat yang tidak dikawal dengan akhlak yang baik
lebih banyak mengundang kepada pertengkaran dan permusuhan yang merugikan. Jadi intinya debat itu hal yang diperbolehkan selama mengedepankan akhlak yang baik dan berdasarkan ilmu yang dimiliki, bukan sekedar hanya ingin menjatuhkan lawan saja gitu kan, lawan debatnya. Makanya dalam debat sekiranya tidak bermanfaat menimbulkan permusuhan dengan meninggalkan perdebatan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini salah satu dalil atau patokan buat kita terkait dengan kalau terjadi perdebatan seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Dan nasihat pengajaran yang baik, ya, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ini jemaah sekalian, kalau terjadi perdebatan tadi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, intinya semua seruan yang kita ucapkan itu adalah bagaimana orang itu kembali ke jalan Allah. Semuanya mengingat kepada Allah gitu. Ini terkait dengan Allah ila sabili, menyeru ke jalan Allah semuanya, apapun bentuknya gitu. Sehingga kalau orang sudah satu visi, kita semua hidup akan kembali kepada Allah, maka orang itu hatinya akan terkontrol, ya, lidahnya. Kenapa? Semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kalau terjadi perdebatan, ya, melahirkan sebuah keputusan yang baik, ya, kesepakatan yang baik yang tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, ya. Mohon maaf, ya, apalagi kembali kita sekarang dalam suasana tahun politik, ya, sebentar lagi pesta demokrasi. Ini banyak terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak untuk mungkin terjadi tadi memicu perpecahan di tengah umat Islam. Hanya masalah beda pandangan politiknya, beda partainya, beda pilihan capresnya. Kadang-kadang tadi karena tidak mengedepankan akhlaknya, yang terjadi akhirnya kontraproduktif, antara umat Islam saling bermusuhan. Padahal kaidah dalam memilih itu, ya, sama hanya dengan perbedaan mazhab, perbedaan pilihan, ya. Mazhab itu kata Dr. Sukordowi. Jadi orang yang berbeda pilihan itu hal yang biasa dalam Islam. Gak mungkin orang suruh menyatu satu dengan mungkin. Kenapa? Dengan kepala yang berbeda, pikiran yang berbeda, sangat terbuka perbedaan itu. Tapi tadi akhlaknya kita kedepankan. Jangan sampai tadi hanya gara-gara berbeda pilihan kita sama saudara kita tidak saling tegur sapa, ya, saling musuh-musuhan. Ini harus kita hindari, gitu. Jadi kembali jemaah sekalian, karena sekarang kan banyak yang di TV, di media, kan eranya digital, banyak tokoh-tokoh public figure yang kadang-kadang tadi bukan mengademin masyarakat, malah membuat suasana gaduh, gitu. Yang mungkin yang sempat ramai di media sosial terkait dengan seorang tokoh, ya, yang di depan pengajian, gitu, terkait dengan pernyataan yang akhirnya ramai juga, yang netizen bahasa itu yang komen-komen, gitu. Ada seorang tokoh yang terkenal di ormas, ya, tertentu, dia mengatakan bahwa selama ini NU tidak mungkin bisa kerjasama dengan yang PKS, nggak ada, gitu kan, nggak ada. Akhirnya ramai kan, apa masalahnya dengan NU dan PKS, misalnya. Padahal ya PKS juga Muslim,
NU juga Muslim, dari PKS sendiri juga kan banyak orang-orang pemimpinnya itu dari NU gitu misalnya. Akhirnya ramai gitu kan. Mestinya kan mengademin, jangan sampai membuat suasana yang tidak nyaman. Kenapa saudara sendiri terkait dengan perbedaan mazhab, ya fikih itu hal yang biasa mestinya. Ya sehingga banyak yang menghujat juga tokoh tersebut. Ini kan hal-hal yang perkataan yang kadang-kadang tadi membuat suasana jadi keruh. Yang mesti kita menyatukan umat Islam sehingga saling curiga, ya, saling menjaga jarak. Ini mestinya tidak sampai. Kenapa? Perbedaan itu hal yang fitrah dalam Islam itu. Beda politik, beda partai, beda pilihan itu hal yang biasa. Hal yang indah kalau memang kita mensikapi dengan cara-cara pandang yang tadi ya, fisabilillah tadi gitu. Kita lahir juga karena perbedaan orang tua kita, ya, laki perempuan. Itu jadi indah ya kan. Tapi kalau kita pun dengan harus sama ya nggak, ya hal yang mustahil. Ya. Ya. Ini yang harus kita sikapi dalam maksiat. Jadi perbedaan-perbedaan itu hal yang manusiawi, yang fitrah, yang sunatullah, sehingga tadi ya, dengan perbedaan itu tetap kita mengedepankan yaitu ukhuwah Islamiyahnya gitu kan. Karena ada sebuah kaidah yang kalau tidak salah yang menyampaikan mantan rektor Al-Azhar ya, Syekh Muhammad Ridho itu kan terkait dengan bagaimana kita mensikapi perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Jadi kata beliau apa ya, nata'awanu 'ala ma tafaqna. Kita ini harus bekerja sama kepada apa-apa yang kita sepakati kesamaannya dalam beragama itu, sama muslim tentunya ya. Jadi mari kita bekerja sama ya terhadap apa-apa yang disepakati kesamaannya. Ya. Kemudian atau apa? Kita kemudian bertoleransi ya, wa tamassah fi makhtalafna fihi. Dan kita juga harus bertamasah, harus bertoleransi terhadap apa-apa yang terjadi perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Yang pendapat ulama ini begini itu. Nah, kita harus bertoleransi. Tidak kemudian mengedepankan egonya. Itu hal yang indah teman sekali. Kalau kita tadi ya memperhatikan tadi ungkapan beliau. Jadi mari ya kita bekerja sama terhadap apa yang kita sepakati kesamaannya dan kita bertoleransi terhadap apa yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Contoh sederhananya misalnya kita di masjid sini ya ada baik kunut. Ya kalau yang baik kunut silakan pakai kunut. Kalau yang tidak baik kunut nggak masalah. Tidak menjadi dosa sholatnya. Selesai gitu kan. Itu bab yang masalah wilayah khilafiyah. Biasanya menjadi masalah terkait dengan hitungan taraweh misalnya kan berbeda, enggak masalah. Taraweh hukumnya sunnah, sementara ukhuwah adalah hukumnya wajib. Seperti itu. Ini beberapa yang sering timbul di masyarakat ya, yang kadang-kadang menimbulkan tadi permusuhan, perpecahan tengah Islam. Kembali jemaah sekalian, jadi perdebatan ini akan melahirkan manfaat kalau semangatnya semangat menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan caranya dengan cara yang bijaksana ya, dengan cara akhlaki yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat terkait dengan tadi An-Nahl ya, terkait dengan ayat cara dalam kita berdebat ya, berargumentasi ya. Kemudian jemaah sekalian, ada etika debat yang perlu kita perhatikan, yaitu asal menghasilkan yang baik adalah hindari menggunakan bahasa yang rendah. Tidaklah yang tindakan yang kasar dan tindakan tidak menghormati pemikiran lawan. Ya, ini harus dihindari. Jadi kalau kita berdebat itu tidak menggunakan bahasa yang merendahkan, kemudian tindakan kasar, kita sering gitu ya, merendahkan itu
artinya harus kita hindari ya sekalian. Jika perlu ya adakan penengah untuk mengadu perjalanan debat ya. Penengah perlu diberi hak untuk memberi kartu kuning kalau kita lihat di acara Kang Ilyas misalnya kan Indonesia Lewat Club itu kan kalau perdebatan kalau ini pembawa acaranya moderator harus mengingatkan ini nggak boleh kalau sudah menyerang pribadi gitu kan. Itu bagus seperti itu, jadi nggak liar gitu kan. Jadi ada macam wasiknya bahasanya gitu kan. Jadi ada moderator yang tadi mengingatkan ini udah offset nih, jangan teruskan, nggak akan bermasalah, diluruskan kembali gitu. Jadi tadi dalam debat hindari menggunakan kata yang dengan bahasa yang merendahkan gitu kan, dengan kata-kata yang kasar, dan tidak, bila perlu ada penengahnya moderator yang mengingatkan kepada yang berbicara dan yang kalau kemudian berbicara akan melakukan hal-hal yang berbahaya gitu kan. Nah, jadi kemudian terkait dengan etika debat adalah lebih banyak mencari titik tadi persamaan antara kedua belah pihak, kurangi usaha mencari titik perbedaan tadi. Dalam berdebat itu mencari titik kesamaannya dan menghindari tadi kurangi mencari titik perbedaannya. Lebih banyak persamaan yang ditemui, lebih banyak hasil yang diperoleh. Bagaimana tadi ya. Jadi kalau masalah debat tadi kita lebih banyak membuat cari persamaan dia. Kita kan sama-sama Islam, Tuhan kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Nabi kita sama, ya kan? Itulah persamaan yang kita harus tumbuhkan. Sementara katanya kalau ada hal yang berbeda-beda tadi kita harus selama kita ada dalilnya, ada petunjuknya terkait perbedaan ulama dalam menafsirkan tertentu, maka kita harus saling menghormati. Ini teman sekalian terkait dengan etika dalam berdebat tadi ya. Jadi kita hendaklah lebih banyak mencari titik persamaannya ya di kedua belah pihak ya, dan kurangi mencari titik perbedaannya. Lebih banyak persamaan yang kita temui, lebih banyak hasil yang diperoleh, dan arahkan sepenuhnya kepada titik-titik persamaannya. Ini kalau misalnya terjadi perdebatan-perdebatan yang yang memang harus terjadi debat publik ya di antara dua pihak yang mungkin berargumentasi terhadap hal-hal yang perlu diperdebatkan. Nah, hadirin jamaah sekalian, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya ini kecepatan apa ya? Serius banget tuh ya. Ya, ini yang takal adalah al-mizah ya. Jadi yang harus kita perhatikan terkait dengan apa tulisan ya, mazahir ya iqamat tulisan adalah apa tulisan itu adalah al-mizah. Al-mizah ini artinya bercanda dan sedekuro. Ini kita harus perhatikan. Jadi di antara mazahir apa tulisan adalah al-mizah, yaitu sedekuro. Nah, jadi sekalian, Rasulullah SAW itu bersabda ya dalam hadisnya, "Qul inni uhibbul mizah." Ya. Sungguhnya saya Nabi Muhammad ya suka bercanda, kata Rasulullah. Wala aqulu illa haqqun. Dan saya tidak akan mengatakan kecuali yang benar-benar. Jadi Nabi itu nanti orangnya biasa katanya senang bercanda gitu. Tapi katanya apa? Ini ya wala aqulu illa haqqan. Tetapi tidaklah aku berkata ya kecuali yang benar-benar saja gitu kan. Jadi emang kita kadang hidup di kerjaan bete ya berangkat pagi pulang sore bisa ya.
butuh suasana yang mungkin bisa membuat rileks ya dengan. Tapi Nabi mengajarkan cara bercanda pun bercanda yang bermanfaat. Karena kata Nabi ini wahidul ya misal aku ini suka bercanda kata Nabi. Wala aqulu ila haqqan, tetapi ya aku mengatakan kecuali yang benar-benar saja. Jadi makanya untuk kamu ngobrol silakan bercanda, cuman yang benar gitu. Contoh misalnya yang sering kita dengar seperti kisah Rasulullah bersama seorang nenek yang menanyakan apakah dia nenek akan masuk surga. Ada sebuah riwayat kan ada seorang nenek yang mendatangi Nabi ya, terkait dengan apakah sama surga, dan dijawab oleh Rasulullah bahwa hanya seorang muda saja masuk surga. Si nenek pun terkejut dan akhirnya Rasulullah menenangkan bahwa biarpun orang tua akan menjadi muda kembali menjadi masuk surga. Jadi seorang nenek mendatangi Nabi, apakah sama surga? Ya, Nabi langsung mengatakan ya, bahwa di surga nggak ada nenek-nenek, hanya yang muda-muda saja masuk surga. Langsung dia menangis, waduh bahaya kan? Kenapa? Karena kata Nabi nanti orang yang tua ketika surga jadi muda semua usianya. Kan benar maksudnya kan? Nabi nggak berbohong. Nek nggak bangun surga, itu bisa kita bebas ya kan? Di surga kan nyari orang yang muda-muda saja, nenek nggak ada di sana, nggak ada nenek-nenek di surga. Oh dia kan perasaan, gimana dong gitu kan? Dijelaskan kata Nabi. Jadi sesungguhnya apa kata Nabi? Sungguhnya engkau ya nenek-nenek tadi tidak lagi berupa seorang tua yang bangka bahasa katanya kan. Pada suatu waktu nanti masuk surga ya, jadi orang yang sekarang hidupnya tua misalnya ketika, tapi kalau di surga tidak lagi tua lagi, karena Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, maksudnya tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Jadi nenek-nenek yang tadi nanti ketika di surga itu seperti gadis perawan lagi gitu kan, yang menarik, yang cantik, cilik. Kenapa? Nenek-nenek ada di surga karena kan nanti semua akan jadi muda semua, bidadari semua. Ini bercanda yang hak namanya ya. Kemudian pada hadis tersebut ya, hadis-hadis yang lain banyak menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bercanda, dan sesungguhnya bercanda yang benar saja yang diperbolehkan. Beberapa dai banyak yang menggunakan banyolan dalam menyampaikan dakwahnya, terkadang ya sudah berlebihan ya, mungkin banyak ya dai-dai yang ini bercanda tapi kadang-kadang berlebihan atau tadi menimbulkan dusta ya, kebohongan itu harus dihindari. Yang hanya kadang-kadang bikin orang tertawa gitu kan. Padahal Islam tadi agama yang tadi ya, menghindari perkataan dusta. Masyarakat yang mendengar dai-dai yang berbanyol tadi bercanda ya, itu hanya mendapatkan ketahuan saja, sedangkan ilmunya hilang terbawa gelak tawanya, dan sesungguhnya Allah sangat murka pada sesuatu yang berlebihan termasuk tertawa. Ini juga diingatkan sekalian, ini etika tertawa pun Nabi itu kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak, tapi kalau bakal sampai muter-muter guling-guling itu nggak boleh dalam Islam. Atau tertawa sampai suaranya itu akhlaknya nggak begitu. Salah satu orang yang kurang akhlak adalah orang yang tertawa sampai dihabiskan. Tapi cukup ya sekedarnya ya, artinya tidak menimbulkan hal-hal yang tadi berlebihan. Jadi tertawa pun seperti itu. Jadi ini terkait dengan kembali al-mizah tadi teman sekalian. Jadi bercanda dan bersenda dulu itu sebenarnya Nabi suka bercanda. Nah, tapi candanya adalah canda yang benar ya. Nah, fenomena hari ini banyak tayangan televisi Pak ya, ada stand up komedi gitu kan. Banyak yang orang
menggunakan kata-kata tapi hanya untuk bikin tawaan saja, orang tertawa. Nah, semakin banyak yang tertawa dalamnya dia bagus gitu kan. Padahal tadi banyak hal-hal yang kemudian perkataan itu dusta, tidak sesuai dengan faktanya gitu. Ini yang harus kita hindari terkait dengan al-mizah. Baik, jauh sekalian, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan Ustaz Edison atau yang lainnya, silakan mengomentari terkait dengan materi yaitu mazahiru diafatil lisan, terkait dengan hal-hal yang dikategorikan yaitu bahaya lidah lisan ya, yang harus kita hindari. Maka ada yang Ustaz Iwan barangkali yang lainnya mau ini. Itu kadang-kadang kalau secara melihat kebanyakan ini orang tua ya. Karena kalau ini suka ngomong tiba-tiba gitu, kalau jatuh tapi ngomong yang jorok-jorok itu latah itu gimana ya, kadang-kadang susah diperbaiki ya. Dan ngomongnya jorok-jorok ya. Apakah bingung terbiasa seperti itu, jadi waktu kaget atau jatuh langsung keluar ya. Ya, lata itu kan karena kebiasaan Pak ya. Kebiasaan apa yang kadang gitu. Jadi ungkapan itu sebenarnya isi apa yang dalam hatinya gitu. Ini yang penting. Ini kita minum kopi gitu. Itu kan tepanya isinya kopi, makanya keluar kopi, betul nggak? Kalau air bening, air bening ya, itu karena isinya bening maka keluarnya adalah bening. Nah, ini sebuah fakta. Jadi orang itu kalau di hatinya baik, pikirannya baik, maka akan keluar hal yang baik. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan, itu yang harus kita perhatikan. Makanya ketika ada orang yang perkataannya kurang baik atau tadi jorok, maka dia tadi pikirannya atau hatinya memang kurang baik. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi tadi orang yang latah mungkin awalnya dia banyak berpikiran yang kurang baik, kemudian dia tidak mencoba memperbaiki, sehingga Pak otomatis yang keluar dari lidahnya hal-hal yang kurang baik yang dia pikirkan, latah-latah yang tidak baik. Makanya ya tadi, kalau orang terbiasa dengan mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, ini kan la ilaha illallah, biasanya refleks tuh. Maka dalam pengertian akhlak itu adalah sesuatu ya. Akhlak kan ada perilaku, tabiat, kebiasaan, etika, moral, itu kan secara bahasa. Tapi secara istilah akhlak itu sesuatu yang menyatu dalam dirinya, yang sehingga orang itu tanpa berpikir, tanpa berkodas dengan dirinya pasti mengeluarkan hal-hal yang baik. Otomatis kalau ada apa-apa ngomong yang baik, sikapnya yang baik, itu adalah akhlak seperti itu. Jadi intinya tadi memang kita harus menjaga pikiran kita, hati kita. Kalau kita pikirannya baik, hati baik, pasti akan keluar yang baik. Ya, termasuk tadi hal-hal yang latah tadi karena kebiasaannya dari awal-awalnya yang seperti itu. Makanya indah sekali Nabi itu menyampaikan ya kalau tidak bisa ngomong yang baik apa falyaqul khair aw liyasmut, berkata atau diam saja gitu. Itu yang pasti selamatnya dengan cara itu. Jadi ini ya sekali lagi kita emang harus menjaga lisan. Betapa banyak orang tadi kata Nabi nanti di akhirat masuk neraka gara-gara lisan yang tidak terjaga. Fatwanya menyesatkan ya kan, kalau tokoh-tokoh itu bahaya, banyak yang mendengar, banyak yang memperhatikan. Kalau kesalahannya orang-orang biasa kan hanya mungkin sebatas ini, tapi kalau
ria apa itu bahaya. Oh kata ria ini seperti ini, harus lebih hati-hati. Wallahu bisa bikin itu ya terkait dengan kebiasaan tadi ya. Baik, yang lainnya ada yang mana sana? Dulu mungkin pisang yang banyak kita keluarkan. Kalau sekarang mungkin zamannya jempol gitu kan. Jempol, hati-hati dengan jempol. Terkait tadi yang langkah tadi juga jempol kita ini kita biasakan dengan klik yang bagus-bagus. Kenapa? Karena memang sistem di teknologi sekarang namanya algoritma ya. Algoritma itu kalau kita sekali mengklik misalnya suatu informasi yang kurang baik, maka dia akan merekam jejak digital itu. Maka informasi yang tidak baik itu akan terus diinfokan kepada kita. Misalnya maaf kita mengklik suatu yang porno misalnya maaf, nanti akan masuk lagi informasi yang porno kesambungan. Jadi algoritma itu. Terus kita misalnya informasi dulu kita ada namanya hampir cebong misalnya. Kalau kita informasi yang cebong terus informasi itu kan balik lagi ke kita gitu. Algoritma itu seperti itu. Makanya hati-hati juga kita mengklik sesuatu yang kurang bermanfaat, sesuatu hal yang tidak bagus gitu kan. Itu akan balik kepada kita. Sistem teknologi kita seperti itu gitu. Membuat suatu hal yang terus-menerus gitu. Suatu hal kebohongan yang diteruskan, diucapkan berulang-ulang akan menjadi kebenaran gitu. Kalau sekarang kita mungkin bisa nggak? Tapi yang jempol-jempol kita ini yang harus hati-hati. Harus koreksi diri lah. Jangan saya mungkin suatu hal yang tidak bagus gitu kan. Itu akan terus-terusan seperti itu gitu. Ibarat kita masuk ke dunia yang mestinya kita hindari gitu. Tapi kalau kita sering melihat hal yang bagus, kita baca yang baik-baik juga, misalnya balik-balik kepada kita juga untuk karakter diri gitu. Makanya seperti itu kalau latah itu kan juga awalnya mungkin orang itu seperti itu. Ada juga yang mungkin latah itu dibikin lucu gitu kan, maunya lucu gitu, tapi akhirnya jadi bumerang, jadi tidak sadar gitu. Kita ada pikiran sadar dan mungkin bawah sadar. Kalau bawah sadarnya kena, ya seperti itu gitu. Kalau mungkin orangnya soleh apa, cuma orangnya nggak tahan. Jadi hati-hati gitu. Sekarang kita harus menjaga lisan, menjaga hal yang kurang baik, media sosial kita itu biasa gitu kan. Kelihatannya sepele tapi itulah. Nah dan sekarang seperti itu. Koreksi gitu kan buat diri saya pribadi. Ya, sudah Allah betul ya sekarang ini. Jadi sekarang udah era digital yang sangat menjadi perhatian kita. Banyak kasus-kasus misalnya ini. Orang dulunya benci ya kepada suatu, nah sekarang cinta. Ternyata banyak yang lihat lacak, oh orang dulunya begini, dibuka tuh kan. Sekarang dilihat digitalnya, dulu kamu pro, sekarang kontra. Sekarang kan banyak kan buzzer yang sekarang kalau lihat gitu kan. Lihat jejak digitalnya ada ungkapan dulu dia membela, sekarang malah menghina, menghujat. Itu nggak akan hilang. Kasus tahun berapa 2000-an yang lama-lama itu ternyata nggak hilang tuh. Iya coba. Makanya hati-hati. Maka kita dalam terkait dengan tadi mencintai suatu itu ya sedang-sedang saja. Kalau benci juga jangan berlebihan. Kenapa kata Nabi, suatu saat orang kamu benci akan menjadi teman setia menolong kita. Ya, yang kamu benci, yang kamu hina. Sementara kita dalam mencintai juga begitu, jangan berlebihan. Siapa tahu orang yang kamu cintai akan menjadi musuh kamu nanti suatu saat nanti. Kata bukti apa yang disampaikan Nabi hari ini kan.
banyak yang kayak beda-beda lompat sini hanya masalah tadi ya, perutnya, hanya masalah kebutuhan ekonominya. Maka tadi betul jejak digital itu sekarang ya nggak bisa dihapus. Maka komen-komen yang baik itu jadi amal soleh buat kita nantinya kan. Makanya kalau tentang saling mengingatkan kebaikan. Jadi kalau udah menghujat, menghukumi orang itu nggak bisa tuh, kalau yang di FB misalnya, di Twitter itu susah dihapusnya. Termasuk kayak di WA juga kan, ya mungkin kita ya bisa ya, tapi di operator sana bisa aja orang dunia intelijen kita kan canggih ya, maka disadap dan sebagainya ya kan. Ya itu di hadapan manusia begitu, apalagi di hadapan Allah itu pasti ya kan. Nah, tadi kan terkait dengan lisan kita ya, tangan kita kan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, jadi jempol kita, jari kita itu hati-hati kita jaga ya. Baik, sekalian selanjutnya terakhir terkait dengan madzahiru apa tulisan adalah bid'a al-lisan ya, al-qaul al-fahish was-sab. Jadi kita harus memperhatikan ungkapan yang menyakitkan atau nyelkit nih. Ini harus diperhatikan nih. Jadi kita tadi ya bid'ah ya lisan. Bizatul lisan, ya bidatul lisan. Wal qaul fahish was-sab. Jadi ungkapan yang menyakitkan atau bahasa kita nyelekit misalnya. Secara sadar atau tidak sadar banyak kita jumpai perkataan yang menjurus kepada mencaci, menghina ya, mungkin merendahkan, mengejek dan mempermainkan nama Allah. Sifat-sifatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukum ya, hukumnya ya. Misalnya kita sering mendengar ya ungkapan gini kan, ini hukum apa nih gitu kan. Artinya ketika ada hukum Islam direndahkan, ini hukum apa nih gitu kan. Suka itu kata-kata yang namanya bid'ah lisan ya, bid'ah lisan. Atau hukum ini sudah usaha nih Islam ini sudah 40 ya, udah nggak cocok nih sekarang 2024 misalnya. Kadang-kadang ungkapannya nyelekit ya, padahal Quran itu kan adalah kitab yang memang berlaku sepanjang madal hayah gitu kan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran itu kitab yang tidak pernah akan usang. Yang Allah pasti tahu tentang kebutuhan manusia, cara hidup manusia yang sesuai dengan selamat. Al-Quran harus jadikan pedoman. Tapi kalau mengatakan udah usang nih Quran ini sudah kadaluarsa, itu bahaya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang mempermasalahkan ayat Quran dengan sengaja, dengan ilmu, dia telah keluar dari agama Islam. Karena saat yang membatalkan adalah orang yang ragu dengan Quran, walaupun satu ayat, batal keislaman. Ya, hati-hati ya. Jadi nggak boleh buat mainan. Atau misalnya zaman sekarang tidak pantas ya diharamkan riba karena akan menghalangi kemajuan. Ada kan orang kan sekarang eranya ini semuanya nggak pantas riba diharamkan. Kenapa? Akan menghambat kemajuan gitu kan. Sehingga utang sana sini itu seolah menjadi budaya. Apa terjadi hari ini? Banyak kan pinjol-pinjol legal dan ilegal kan, sehingga banyak orang yang terjerat utang-utang kan. Ada yang pegawai Indomaret karena pinjol akhirnya bunuh diri, banyak kan, termasuk yang yang aku bisa bunuh diri karena pinjam 9 juta dalam seminggu udah 19 juta. Banyak pinjol-pinjol yang ilegal. Ya tadi karena banyak orang buat candaan, sekarang eranya ya riba. Ya kalau nggak ada riba bukan maju. Ini kan salah konsep berpikirnya. Ya kadang riba yang bahaya, riba yang konvensional dan dari bangkai itu, bank keliling itu banyak. Saya sedih kadang-kadang. Cuma saya nggak bisa berbuat apa, hanya bisa ngomong doang. Kita nggak punya daya kekuatan ekonomi yang udah saya bayarin, udah nggak usah utang lagi. Itu yang bagus begitu. Cuma karena kita juga sangat terbatas ekonominya, sehingga hanya menghimbau
Kalau tidak terpaksa banget, jangan pinjam kepada bank tadi, bank keliling gitu kan. Kenapa? Menjerat. Ya, dan korbannya apa? Ya, mungkin bukannya dirinya, tetangga-tangga juga kadang risih juga kalau kedatangan orang. Jadi kan nggak usah utang lah, kalau utang-utang riba itu. Ini yang dihindarkan juga ya, dan banyak bahayanya orang yang suka minjem-minjem riba itu. Ya, nanti dikuburnya saja, nanti dia akan dimandi darah gitu kan. Ya, tenggelam dengan darah. Tadi ya, kembali dari ungkapan yang zaman sekarang ini, misalnya tidak akan maju kalau tidak kalau riba diharamkan. Nah, negara ini kita sekarang banyak terjerat dengan pinjaman kan. Dengan kereta cepatnya itu kan kita ini terancam APBN kita ya. Gara-gara tadi pinjaman riba ya. Utang kita itu luar biasa negara kita. Ya tadi ya, pelajaran kita hindari hutang-hutang tadi. Kemudian apalagi misalnya ya, dalam zaman sekarang maju ini kaum wanita tak perlu lagi pakai hijab misalnya, karena ada kan sering kan ungkapan-ungkapan udah maju modern, ngapain pakai hijab, itu kan budaya Arab misalnya. Padahal hijab itulah Quran dan hadis, bukan orang Arab dulu sama. Waktu jahiliyah kan, ketika Islam datang maka berubah cara berpakaian. Jadi bukan budaya Arab, budaya Quran dan Sunnah. Ada kadang-kadang orang begitu kan menghubungkan, apalagi mungkin ada istilah kadrun, istilah kampret kan sering penyakit hati begitu. Cebong, kampret, apalagi. Kembali tadi ya. Jadi orang yang masih mempertanyakan, itu budaya hijab itu budaya Arab bukan Islam. Atau ungkapan berzina jikalau suka sama suka, tidak apa-apa misalnya kan, banyak kan orang negara kan kalau zina antara laki perempuan senang sama senang nggak masalah, itu nggak boleh dalam Islam, haram ya haram ya. Kenapa? Halalnya kalau dia sudah ada akad nikah, itu baru halal. Walaupun suka sama suka tetap haram zina itu. Ya, dan zina ini luar biasa ya, dosanya dosa besar. Jadi ada orang bercanda tadi berzina itu boleh kalau suka sama suka ya, itu bahaya itu. Atau minum arak kalau dengan tujuan hendak menyehatkan badan ya, untuk beribadah nggak masalah. Ada kan orang kan minuman tertentu yang mengandung alkohol kan biar badan kita sehat, biar nggak pegel. Ya, kalau menggunakan benda yang haram jadi haram, jangan menjadi candaan juga, nggak apa-apa itu kan biar kita sholatnya kuat, puasa bukan. Kalau yang haramnya ya haram, jangan kalau yang ada kandungan alkoholnya tertentu berapa persentasenya, kalau zatnya haram ya haram, walaupun sekitar 0, sekian persen kan ada kandungannya. Kata Nabi, apa yang haram ya sedikit banyak pun menjadi haram. Atau misalnya ungkapan berjudi, kalau masing-masing sudah rela menerima ya untung ruginya, nggak ada salahnya. Ada tuh suka plesetan itu nggak apa-apa, judi kan masing-masing menerima untung ruginya. Itu judi itu ya haram, udah pakem di Quran. Innamal khamru wal maisir udah diharamkan oleh Allah, sudah jangan ditak-otik gitu kan. Kalau haram ya haram. Atau misalnya ada ungkapan kalau diperlakukan hukum-hukum Islam sampai kiamat kita tidak akan maju. Ada juga ungkapan kalau kita berada dalam Islam akan maju-maju nih, kan dia bertentangan dengan Quran. Justru Quran ini hukum yang adil, hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah sendiri yang membuatnya, bukan buatan manusia. Kalau kita belum bisa melaksanakan ya diam saja, nggak usah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan umat Islam. Karena ada orang-orang yang saya kan belum bisa melaksanakan dengan karena keterbatasan ilmunya, mungkin imannya masih lemah, ya sudah mendingan diem saya, jangan kemudian berkuar-kuar nih hukum ini udah nggak cocok nih misalnya kan. Atau perbuatan misalnya gini yang tidak beradab ya
Misalnya ini perbuatan tidak beradab, diceritakan bahwa Nabi SAW setelah makan ya menjilat dan makanan jaring. Misalnya ada orang yang suka mencela ya, kan Nabi itu kan kalau habis makan kayak itu tangannya bersih dengan dibersihkan, itu boleh dalam Islam. Jangan menganggap ini tidak beradab nih, masa makan tangan dijilat ya. Karena ternyata berdasarkan ilmu kesehatan ini kan nanti mengandung enzim Pak ya. Dengan enzim itu akan memudahkan proses pembusukan makanan yang kita makan. Maka kalau kita makan pakai tangan itu biasa makanan kalau diambil pakai tangan sangat basi. Itu bukti kan kalau makanan itu ternyata tangan akan membantu proses pembusukan dalam tubuh kita, metabolisme tubuh. Jadi sunahnya memang pakai tangan. Alat bantu kayak sendok garpu itu ya alat bantu, tapi bagusnya tetap kalau memang pakai tangan, cuci dulu tentunya ya gitu kan. Itu kalau ada orang mencela dorok misalnya tidak beradab makan dibersihkan ini, justru Nabi mengajarkan seperti itu sebenarnya. Jangan kemudian mencela ya, ini tindakan Nabi itu seperti itu. Ini kembali terkait dengan bab ya bidatul lisan ya. Jadi ungkapan yang menyakitkan itu harus kita hindari. Baik sekalian, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah tulisan, bahasa lisan yang harus kita pahami ya. Jadi yuk mari kita mulai hari ini saya sendiri, teman-teman sekalian ya, jaga lisan kita ya. Jangan sampai lisan kita ini tadi bisa membinasakan diri kita dari orang lain ya. Karena ternyata tadi kalau lisan kita tidak terjaga, dampaknya bukan kita saja, orang lain pun juga terkena ya, keburukan dari apa yang kita ucapkan. Sehingga kalau kita ngaku baca Nabi itu sangat memperhatikan. Kita hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, dengan diri saja. Ada ungkapan diam itu adalah emas gitu. Maka kalau ngomong-ngomong, saya ngomong nggak ya? Kalau ngomong bahaya dengan diri saja. Itu lebih selamat. Udah suruh, baik cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jam 5.45 ya. Ustaz, ini terkait yang haram tadi. Nah, fenomena di masyarakat ini mengenai rokok, Ustaz. Rokok awal yang saya tahu itu makruh. Nah, di MUI kita mengharamkan. Nah, bagaimana itu dengan rokok itu, Ustaz? Penjelasannya. Terima kasih. Saya pernah dapat artikel ya, buku terkait dengan hukum rokok ya. Ternyata memang dari beberapa pendapat ulama termasuk mazhab itu hampir semuanya sepakat mengharamkan. Itulah yang pengalaman saya dulu, yang mohon maaf betul pernah ngerokok. Pengalaman pribadi ya biasa karena pergaulan SMA lah dulu kan. Nah kemudian ketika kenal Rohis dulu tahun 90-an, ada teman yang ngasih buku tuh, buku kecil ya tentang, saya baca-baca bukunya lupa tentang hukum rokok. Akhirnya itulah saya kemudian bismillah saya berhenti karena berdasarkan panduan ilmu syar'i dan pendapat ulama ternyata akhirnya bismillah saya berhenti ya. Nah terkait dengan hukum makruh ya memang beginian saja ya. Artinya kan zaman Nabi kalau masih tidak ada ini saya justru bisa membantu ya. Karena saya lupa bukunya ya, pernah ya gara-gara wasilahnya itu ada teman yang ini loh masalah hukum rokok ya. Ternyata pas dibaca-baca, oh iya ternyata ada beberapa dari dalilnya, dari pendapat ulama ini banyak mudaratnya. Akhirnya sejak itulah kemudian saya berhenti. Walaupun ya tadi ya, pernah ya namanya dulu kita masih bocah kadang ikut teman-temannya tawar gratis ya, hanya iseng-iseng aja. Ternyata ya, ketika ada yang ngasih buku itu udah bismillah saya sudah ini. Karena
Ya tadi emang keluarga itu sangat mempengaruhi pola kehidupan kita. Saya kan keluarga perokok berat, orang tua, lingkungan itu kan petani tembakau yang masih kecil itu. Jadi rokok itu ada tradisi, hampir 100% langsung merokok di kampung saya. Jadi nanam tembakau di rumah itu pasti kalau meja itu banyak tembakau apa yang untuk ngelinting apa tuh. Hampir rumah itu menjadi menu ya. Di tiap meja itu pasti kalau main ke rumah orang ada itu yang disuguhi. Kemudian kalau tanah kecil kan nggak manis-manis kayak pasir itu ya. Yang kayak model dari bahan kayak kulit jagung seneng tuh punya manis gitu kan. Jadi udah menjadi tradisi sehingga kita sangat susah menghindari yang namanya tembakau. Lingkungan itu ternyata sangat mempengaruhi perkembangan pola. Itu yang saya alami masa kecil saya. Seringnya di awalnya gitu melihat ini, tapi perkembangan kan orang hidup kan ya artinya bergaul dengan lingkungan luar. Ternyata ya dengan bertujuh melalui teman-teman. Jadi kembali kepada intinya sih enggak ya banyak yang cara kebanyakan yang memang menghalalkan. Jadi kalau misalnya masih suka ya silakan aja, semua kan ditanggung jawabkan oleh Allah. Kalau masih suka ngerokok ya nanti akan ditanya duitnya buat apa, buat beli rokok. Ya. Jadi semuanya tidak akan lepas dari hisab Allah itu ini. Maka konsep kita gini, saya melakukan ini Allah ridho enggak ya? Kalau nggak ridho, jangan tinggalin dia. Ya kan? Kenapa? Kita harus punya pikiran apa yang kita lakukan harus tidak maksud dalam hidup kita. Mau kita bekerja, makan, minum. Kalau banyak amal soleh tadi niatkan karena Allah dan caranya yang benar. Minumnya kan jadi amal soleh kalau apa? Minum pakai tangan kanan, baca jadi amal soleh. Dia kalau tangan kiri, lalu diri ya amal salah, dosa, haram. Jadi tergantung niatnya. Nah maka yang tukang merokok juga harus merokok ini tidak maksudnya nggak yang merokok ini. Kalau nggak dia jangan. Yang jelas semua tidak lepas dari hisabnya Allah nanti yang berat gitu kan. Karena ada teman di lembaga amil zakat, ketika itu dia survei Pak ya, survei kepada orang yang dia bantu. Orang susah banget gitu kan. Rupanya apa? Ketika di rumahnya nggak ada makanan sebenarnya, anaknya itu susah makan. Ternyata orang tua mampu beli rokok Pak. Akhirnya Pak nggak jadi itu dibantu. Gara-gara apa? Beli makan nggak mau, dia malah beli rokok gitu kan, ngerokok. Nah kan berapa? Dia tidak memprioritaskan kebutuhan yang pokoknya. Dia tidak memberikan anaknya makanan yang layak, malah dia beli rokok Pak. Akhirnya nggak jadi itu dibantu. Gara-gara survei, orang susah rokok kebeli, nasi nggak kebeli, beras gitu kan. Ternyata dia cara berpikirnya yang salah, hanya nafsunya saja. Ada dia menyampaikan dia survei ketika akan membantu kan survei ke rumahnya kan. Nah memang betul rumahnya reot apa, tapi kenapa dia memperoleh rokoknya daripada makanan yang dibutuhkan tubuhnya anak-anaknya. Akhirnya langsung di blacklist, wah nggak dapat. Kenapa dia lebih mementingkan rokok? Termasuk di Malaysia itu orang yang ngerokok nggak dapat zakat Pak. Walaupun miskin, kenapa? Yang tukang rokok itu blacklist nggak dapat zakat. Ya walau zakat fitrah misalnya, karena yang ngerokok kenapa dia telah melakukan hal-hal yang melanggar. Ada kebijakan seperti itu. Kita makanya bagian zakat itu ada yang rokok. Survei dulu ya. Kita nggak disurvei, saking itu hati-hatinya ya. Kalau saya ngerokok mungkin terbatas, tapi yang kadang ini di gudang itu jengkol Ustaz. Jengkol itu apa? Dan bukan makro. Ya antara Makro. iya. Iya jengkol itu. Kadang kan kalau saya baca rokoknya saya nggak tahu macam-macam. Ya mungkin kalau jengkol ya asal mungkin ya jangan sering-sering aja biar sebulan sekali insya Allah gitu. Kan juga ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Jengkol, peta itu ternyata untuk mengandung antioksidan untuk membunuh kanker dan sebagainya. Artinya
Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak ada manfaat. Cuman jangan menjadi tradisi aja tiap hari, kasihan tetangganya. Kalau mungkin sebulan atau 12 kali sekedar ya, karena kita lihat ada manfaat untuk kesehatan. Bawang putih apalagi walaupun aromanya nggak bagus, tapi manfaat untuk kesehatan bagus itu herbal. Yang jelas Allah menciptakan pasti ada manfaatnya. Jadi sebelah sini kayaknya nggak ada yang Ayo padi. Kalau ini barangkali yang sepuh-sepuh silakan mau nambahkan nggak apa-apa kita. Ada tinggal ada petir ya. Nah itu juga rokok Bosan. Rokok itu bisa memberikan reaksi di tubuh. Contohnya kalau kita nggak ngerokok itu nggak ada lawannya di dalam tubuh kita. Kan dimasukin racun seperti disuntik itu kemarin itu vaksin ya, vaksin itu ternyata kan bakteri yang dimasukkan ke tubuh untuk melawan. Nah itu juga dengan rokok, alasannya lu kalau nggak ngerokok tubuh lu nggak ngelawan apa-apa, diem aja. Jadi nggak bekerja gitu. Nggak bekerja. Tapi vaksin nggak tiap hari pak. Langsung dikira mati kalau. Ya kadang-kadang kalau orang gini Pak ya suka itu cari pembenaran Pak, dengan cara aktif. Kalau kita cari lawan perimbangan di sisi medisnya siapanya. Yang jelas kalau kita sih acuannya ada nggak dalam Qurannya, hadisnya, pendapat ulama yang mayoritas seperti apa, itu yang harus kita ambil pedoman. Ya jangan yang dipatahkan orang-orang memang cenderung ke situ gitu. Jadi ya itu harus menjadi perimbangan aja. Rokok Nanti kamu main pak. dari kecap, saus, sejenis magic, candu Ada di situ. ada di situ semua. Jadi rokok itu merusak badan. Walaupun saya bukan rokok ya. Saya kan produsen rokok. Iya kan sebenarnya kan ada tulisannya merokok bisa menyebabkan penyakit jantung apa, tapi ya lagi-lagi kita ini kan orang yang apa ya suka melawan arus bahasanya. Udah tulis begitu pun masih orang beli ya, mengkonsumsinya padahal jelas-jelas bahayanya. Inilah kelemahan kita ya, lebih mengedepankan nafsunya daripada ini. Ya intinya semua kembali kepada kita masing-masing ya. Kita sekali lagi berharap semua yang kita lakukan jadi amal soleh. Kalau memang itu bukan amal soleh, memang kita hindari. Apapun obrolan kita, ya, perbincangan kita, pergaulan kita, ini di rumah, di lingkungan. Kalau memang itu nggak baik, memang kita hindari. Apapun. Ya. Karena tadi semua yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Yang baik akan dihisab, dia buruk apalagi. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang barangkali yang harus kita perhatikan. Nah terkait dengan mungkin orang-orang yang ngeyel-ngeyel tadi, gitu kan. Itu saya pernah menyampaikan hadis nasihat Jibril kepada Nabi. Orang yang sudah diingetin gitu kan, udah pakai dalil apapun udah nggak mempan. Apa kata Jibril maksudnya? Isma syi'ta fa innaka mayyit. Udahlah itu sukamu, kamu akan mati ini gitu kan. Udah terserah mau ngapain apa, udah kamu harus yakin kamu pasti akan mati. Biasanya kalau orang ingetin mati, insya Allah. Jadi udah hidup sukamu mau apa kayak ingat kata Nabi Isma syi'ta fa innaka maitun, hiduplah sukamu tapi ingat kamu akan mati. Insya Allah kalau orang ingat mati ya dia akan berpikir ulang pada masa dia akan qadim dong. Jadi udah sekarang terserah kamu deh, kalau banyak terserah lu deh mau nusuk ke mau apa gitu kan, kamu kan tahu akan mati. Biasa kalau diingetin gitu mudah-mudahan ya orang akan tersadarkan. Karena tadi ya biasanya yang bisa menyadarkan orang itu kalau dia adalah meninggal diajak untuk ziarah atau takziah, memakamkan
perkara itu biasanya banyak orang yang tersentuh ketika diperlihatkan seperti itu dengan kematian. Makanya tadi udah sekarang terserah kamu deh, yang penting kamu akan mati. Persiapkan amal untuk setelah mati apa hari ini yang bisa kamu siapkan. Mudah-mudahan itu menjadi peringatan orang-orang yang ngeyel bahasa. Ya termasuk kita semuanya, kita juga harus siap gitu dengan kematian yang pasti akan datang secara tiba-tiba kata Allah. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik terus sekalian, waktu sudah pukul 6 ya, sudah waktu duha bahkan ya, sudah lewat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan teruskan. Intinya pesan Allah dan Rasulnya, yuk kita semua menjaga lisan kita ya, jangan sampai lisan kita bisa memberikan dampak mudarat bahaya buat kita dan orang lain. Karena kata Nabi, banyak orang masuk neraka gara-gara lisan yang tidak terjaga. Mudah-mudahan dengan materi ini ya kita semua mampu menjaga lisan kita masing-masing, sehingga mulai hari ini kita berkata yang baik, yang benar, yang bisa bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu Ustaz.